Selamat siang rekan-rekan, ketemu lagi dengan Dr. Made Wijaya. Kali ini kita membahas seputar tentang corona. Yang kita bahas pertama tentang antibodi yang terbentuk selama infeksi daripada COVID. Yang kedua tentang terapi plasma kovalensen, dan yang ketiga adalah antibodi yang terbentuk selama kita melakukan vaksinasi daripada vaksin corona. Untuk memudahkan ini semua, kita melakukan yang namanya skema ya. Kita lihat skema daripada dengan menggunakan kalender. Seseorang yang misalnya terpapar dengan virus corona di tanggal 1 Februari 2021 dan telah dilakukan pemeriksaan swab PCR dan dinyatakan dia terinfeksi daripada COVID-19. Dan pasien ini memasuki masa yang disebut dengan masa inkubasi. Masa inkubasi itu rata-rata 5-7 hari, tetapi ada juga yang sampai 2 minggu. Nah, masa inkubasi ini artinya masa di mana virus masuk ke dalam tubuh kita tidak dikenali oleh tubuh sebagai virus, tidak dikenali. Kemudian tanggal, ambil contohnya masa inkubasinya berakhir di tanggal 5. Ketika di tanggal 5, mulailah pasiennya dikenal sebagai virus corona oleh tubuhnya. Kemudian tubuh membentuk sistem pertahanan, membentuk antibodi, kemudian bereaksi dengan virus tersebut, dan timbullah gejala-gejala seperti misalnya demam, flu, sakit kepala, batuk, sesak napas, bahkan bisa gejala yang cukup berat, bronkopneumonia, sampai timbulnya kematian. Nah, pada tanggal 5 Februari juga tubuh membentuk sel memori. Sel memori ini berperan ketika pasiennya mengalami infeksi yang berulang di kemudian hari, maka tubuhnya sudah mengenal virus corona ini sebagai sesuatu yang harus dihancurkan. Nah, inilah antibodi yang terbentuk setelah kita mengalami infeksi COVID-19. Biasanya infeksi COVID itu berlangsung kurang lebih 10 hari kalau kita hitung dari gejala yang pertama ya. Misalnya gejalanya muncul di tanggal 5 Februari 2021 ya, dia muncul, kemudian biasanya gejalanya membaik itu di tanggal-tanggal 10 Februari gejalanya membaik, tetapi biasanya virusnya masih ada. Karena apa? Karena sistem antibodi kita mulai terbentuk, sudah mulai ke perlawanan. Biasanya tubuh kita kalau daya tahan tubuhnya bagus, maka virusnya mulai melemah di tanggal-tanggal 10 Februari. Kemudian pasiennya biasanya boleh dinyatakan sembuh ketika dia 10 hari dari gejala pertama, berarti sekitar tanggal 15. Boleh dinyatakan sembuh dan tidak menular lagi kepada orang lain. Nah, tubuhnya pasien ini sudah terbentuk yang namanya antibodi. Sudah terbentuk sel memori, seandainya pasien ini terinfeksi lagi, misalnya terinfeksi di tanggal 27 Februari, maka tubuhnya karena sudah membentuk memori, ketika kuman itu menempel misalnya di saluran napas atas, maka tubuhnya langsung bereaksi dengan membentuk antibodi sehingga infeksi yang kedua itu pasiennya tidak menderita keluhan apapun karena sudah terbentuk sel memori yang langsung menanggapi virus yang masuk itu sebagai benda asing yang harus dihancurkan. Dan teman-teman yang sudah mengalami infeksi daripada COVID-19, di dalam tubuhnya itu terus terang sudah ada yang namanya antibodi.
sistem pertahanan yang hebat yang bisa digunakan untuk melawan COVID, sehingga plasma dari pasien-pasien yang sudah terinfeksi COVID-19 yang sudah melewati 14 hari sudah dinyatakan sembuh, dibuktikan dengan PCR negatif, itu bisa mendonorkan plasma darahnya kepada orang lain, kepada orang yang menderita COVID dengan keadaan yang cukup berat, yang membutuhkan ventilator, yang saturasinya oksigen turun, karena antibodi dalam plasma daripada pasien yang telah sembuh ini itu bisa melawan infeksi daripada COVID yang menyerang rekan kita yang sedang dalam keadaan infeksi cukup berat. Dan bagaimana antibodi yang terbentuk selama kita melakukan vaksinasi? Pertama adalah, anggap saja kita melakukan vaksinasi di tanggal 1 Februari 2021. Anggap saja ya, pertama tanggal 1. Kemudian tubuh juga tidak mengenal yang namanya virus yang ada di dalam vaksin tersebut. Dan itu disebut dengan masa dia tidak mengenal. Tapi ini teman-teman harus tahu bahwa virus yang ada di dalam vaksin ini adalah virus yang telah dilemahkan atau yang dimatikan, ya. Dilemahkan atau dimatikan. Kemudian tubuh akan mengenal virus ini yang ada di dalam vaksin ini adalah pada tanggal 5 Februari 2021. Di sini tubuh memulai membentuk yang namanya sel memori. Terbentuk juga antibodi. Nah, antibodi ini akan menyerang virus yang ada di dalam vaksin itu. Karena virus ini merupakan virus yang lemah, ya, virus yang telah dimatikan, tentu reaksinya tidak akan berat. Keluhan efek sampingnya paling cuma demam, rasa gatal di tempat suntikan, sakit kepala, lemah, yang intinya masih bisa diperbaiki dengan obat-obat simptomatik. Karena virusnya ini hanya virus yang dilemahkan, dimatikan, tadi tidak akan menimbulkan reaksi seperti sesak napas, bronkopneumonia, tidak. Dan sel memorinya ini penting untuk ketika pasiennya ini benar-benar terinfeksi oleh COVID, misalnya dia terinfeksi di tanggal 27 Februari, maka sel memorinya ini sudah mengenal yang namanya vaksin corona, lalu dia membentuk antibodi untuk menyerang sel-sel virus corona yang ada di saluran pernapasan atas dan menghancurkannya, sehingga pasien ini tidak memiliki gejala-gejala infeksi karena di dalam tubuhnya sudah ada sistem kekebalan. Kenapa kita harus melakukan vaksin 2 kali? Karena ketika kita melakukan vaksin yang pertama, sistem sel memorinya belum optimal. Nah, ketika kita melakukan vaksin yang kedua, akan terbentuk sel memori terhadap virus corona itu sudah begitu lengkap, sehingga kita membentuk kekebalan yang sempurna. Demikian rekan-rekan topik kita untuk mengerti bagaimana antibodi itu bisa terbentuk selama infeksi COVID, selama vaksinasi, dan bagaimana kita bisa menjadi malaikat untuk mendonorkan darah kita, plasma kita kepada teman-teman yang lagi mengalami infeksi berat daripada COVID-19.